Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan lanjutkan materi kita dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan bahas tentang file service atau namanya layanan service atau layanan file, layanan data. Oke, sebagai pendahuluannya, file sistem terdistribusi atau disebut file system yang biasa disingkat dengan DFS. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan penyebutannya tinggal DFS, artinya kalau udah bicara DFS itu udah paham yang dimaksud adalah distributed file system, yang tiada lain adalah file system yang didistribusikan. Nah, DFS adalah file system yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. File server pertama kali didevelop atau dibangun pada tahun 1970 dilakukan oleh Sun NFS. Ini menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 85. Nah, DFS yang terkenal selain NFS atau Network File System adalah AFS atau Andrew File System dan juga CIFS, Common Internet File System. Nanti kita akan bahas sebetulnya apa itu DFS, manfaatnya apa, cara kerjanya kayak gimana. Oke, ini adalah gambarannya, gambaran dari service terdistribusi. Artinya ini communication system yang sudah kita bahas, sistem terdistribusinya, cara berkomunikasinya. Ini ada time service yang menentukan waktu, penting sekali, NTP. Kemudian ada file service, ini layanannya, service. Ini name service, ini compute service. Nah, ini klien ini akan saling berkomunikasi kepada server dan layanan-layanannya di sini. Oke. Sebuah file server ini menyediakan file service ke klien, ini penjelasan dari gambar. Jadi, file server menyediakan file service ke klien. Dari sisi klien terdapat interface untuk file service dalam hal operasi primitive file seperti membuat file, create misalnya, menghapus, mendelete, read or write file. Nah, komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya, itu adalah sebuah local storage, biasanya hard disk. Umumnya sekarang mungkin udah SSD. Di tempat itulah file-file tersimpan dan dari tempat tersebutlah request klien meretrieve file itu sendiri. Merequest juga selain meminta juga menerima. Pada DFS klien, server dan juga perangkat penyimpanan ini merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkungan terdistribusi atau intranet. Jadi aktivitas layanan service dibawa melewati jaringan. Jadi selain sistem memiliki satu data terpusat, sistem juga memiliki beberapa perangkat penyimpanan independen. Konfigurasi konkret dan juga implementasi dari sebuah DFS dapat beragam bentuknya, jadi macam-macam. Dalam beberapa konfigurasi, server berjalan sebagai dedicated machine, layanan pusat, atau juga menjadi server dan klien. DFS dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem operasi terdistribusi dengan sebuah layer software yang tugasnya adalah mengatur komunikasi antara sistem operasi konvensional dan file system. Oke, jadi secara sederhananya seperti ini. Dulu kita pernah mempelajari namanya sistem operasi, di mana dalam sistem operasi itu ada komponen-komponen seperti halnya CPU. CPU terdiri dari adanya prosesor, RAM. Kemudian ada juga yang namanya tempat penyimpanan, itu hard disk. Bisa floppy disk, flash disk, terserah. Nah, di dalam sistem operasi yang single artinya sistem operasi komputer sendiri, bukan sistem terdistribusi, itu pengerjaan file itu disimpan di sebuah hard disk. Semua file-file disimpan di hard disk. Kalau butuh nanti diambil di prosesor, dimasukkan ke prosesor, kemudian diolah dan selanjutnya akan di-save lagi, dikembalikan lagi ke hard disk. Artinya komponen-komponen hardware dan cara bekerjanya itu di satu sistem. Nah, kita sudah mempelajari yang namanya sistem terdistribusi, yaitu adalah di mana perangkat-perangkatnya itu berbeda-beda, tetapi mereka menggunakan atau melakukan komunikasi sehingga bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang sama.
Nah, DFS ini salah satunya adalah cara kerja mendistribusikan file sehingga file disimpannya di suatu tempat yang entah berantah yang namanya server. Si klien itu ketika ingin mengambil file tersebut untuk melakukan ya tadi create misalnya, kemudian nge-save, membaca, menulisnya, bukan akses ke harddisk lokalnya, melainkan ke harddisk server. Oke. Ke harddisk server. Inilah yang dimaksud dengan DFS. Distributed File System. Jadi tersebar. Dan penyimpanannya juga di server itu tidak harus selalu satu server. Artinya bisa saja di mana-mana servernya. Oke, sebagai konkretnya contohnya adalah teknologi cloud saat ini. Misal yang paling gampang mungkin yang sering kita gunakan yaitu Google Drive atau Dropbox atau OneDrive, di mana kita bisa akses server, kita akses data tersebut, data kita yang tersimpan di sana dari mana saja, pakai perangkat mana saja yang statusnya sebagai klien. Bisa pakai laptop, komputer, smartphone, apapun itu, yang penting ada koneksi, koneksi internet, dan kita bisa akses ke servernya, maka kita bisa mengakses file tersebut. Nah, gambaran kurang lebihnya tentang DFS seperti itu. Kita lanjut. Parameter untuk mencapai DFS adalah transparansi. Secara ideal, DFS akan terlihat sebagai bentuk file sistem terpusat. Faktor keseragaman, multiplicity, dan penyebaran server serta perangkat penyimpanan tidak akan terlihat oleh user. Itulah kenapa, makanya tadi saya katakan, apakah Anda tahu ketika Anda menyimpan di Google Drive misalnya, itu file Anda akan disimpan di server mana? Betul, di Google misalnya. Tapi server Google itu ada di mana-mana. Nah, kita tidak pernah tahu itu nyimpannya di mana. Server yang mana data kita? Bisa jadi di server Indonesia, di server Hong Kong, di server Amerika, di server Australia, kita nggak pernah tahu. Yang pasti yang kita tahu adalah saya punya di Google Drive, saya punya di Dropbox misalnya, saya punya di OneDrive. Ya, di sebuah server milik sana lah. Tapi saya nggak pernah tahu di mana. Nah, ini. Oleh karena itu, interface klien yang digunakan program tidak akan membedakan antara file lokal dengan remote. Semuanya tergantung dari implementator DFS untuk mengalokasikan file-file dan menyusun transportasi datanya. Nah, kelebihan lain dari DFS adalah peningkatan performa. Yang menjadi tolak ukurnya, pengukuran performa DFS adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon request layanan. Saling berbagi media penyimpanan informasi sudah menjadi suatu hal yang penting dalam resource sharing. Desain service file terdistribusi yang baik adalah menyediakan akses distribusi file dengan performansi dan reliabilitas yang sama atau lebih baik dari penyimpanan file-file dalam disk lokal dalam bentuk transparan. Nanti akan ada pertanyaan, apa bedanya dengan sharing folder? Apakah DFS itu sama dengan sharing folder? Sudah tahu sharing folder? Sharing folder itu kita menyimpan suatu folder, menyimpan data, kemudian folder tersebut di-share. Biasanya kalau di Windows kita bisa pakai protokolnya SMB. Kalau di Linux-nya pakai Samba. Itu untuk mengakses suatu file folder yang kita share, sengaja di-share sehingga di jaringan lokal itu bisa akses ke folder tersebut. Nah, apa perbedaan antara DFS dengan sharing folder? Itu bisa menjadi suatu saya tidak menyebutnya sebagai tugas karena nanti ada lagi tugas. Ini untuk mengembangkan wawasan kalian seperti itu. Nah, desain skala besar di proses sistem penyimpanan baca tulis file pada wide area ini menimbulkan masalah pada load balancing, reliabilitas, availability, dan security. File system yang terdistribusi mengemulasikan fungsionalitas dari file system tak terdistribusi untuk program klien yang berjalan pada komputer remote. File system terdistribusi juga menyediakan hak-hak pokok untuk mengembangkan desain komputer yang berbasis jaringan internet. Maksudnya adalah gini. Jadi, dengan melakukan DFS berskala besar, sebetulnya akan menimbulkan suatu masalah. Masalah utamanya dari sisi load balancing. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akses ke satu server, banyak semuanya akses. Nah, dengan adanya load balancing itu, kita bisa melakukan berbagi. Sehingga tadi, tidak harus selalu menyerang ke satu server. Reliabilitas, ini harus selalu tersedia. Reliable, artinya harus handal.
Availability, harus selalu tersedia file tersebut. Ya, syaratnya jangan pernah putus nih koneksi si server. Khususnya kalau klien ya terserah. Tapi namanya server, wajib harus selalu tersedia dan reliable, tangguh. Dan juga yang masalah utamanya yang tidak kalah penting adalah security, keamanan. Dengan melakukan DFS, maka file kita itu terbuka untuk umum. Bisa diakses dari mana saja, oleh siapa saja, kecuali ada security-nya. Security-nya apa? Ya, sebagai contoh, kita mempunyai akun, kita punya password. Oke. Tetapi di luar itu semua, tanpa adanya password atau password kita ketahuan, akun kita dibajak misalnya, maka yang namanya DFS itu menjadi suatu ancaman. Artinya file-file tersebut bisa terbaca oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, serta atribut file seperti halnya kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan, dan juga hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Nah, untuk karakteristik dari file system, ini sebetulnya kembali ke sistem operasi. File system adalah file system bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing, atau pembagian dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan juga menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan juga tipe-tipe dari akses yang diminta. Berikut adalah operasi-operasi dalam file system. Operasi pada file, misalnya data dan atribut, ada create, delete, query, modifikasi atribut, open, close, read, write, bahkan sampai dengan akses control. Sementara untuk organisasi penyimpanannya bisa struktur directory, hierarki, path name, ataupun metadata, pengaturan informasi file, contohnya atribut file, informasi struktur directory, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita bahas tentang atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file itu sendiri terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, waktu, dan identifikasi pengguna. Nih, kadang seperti ini atribut file, panjang filenya, creation timestamp-nya, read timestamp, write timestamp, atribut timestamp, reference count, owner, tipe file, daftar akses kontrol. Adapun untuk struktur file system, ada modul directory, ini menghubungkan nama file dengan ID file. Ada juga modul file, ini menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control memeriksa permission untuk operasi yang dipinta. Modul access file ini untuk read atau write data file ataupun atribut. Modul block ini akses dan alokasi block disk. Juga modul perangkat, disk input output dan buffering. Sementara untuk komponen file service terdiri dari file service, pengoperasian dari masing-masing file, directory service, manajemen atau pengaturan directory. Naming service ini untuk location independence-nya, file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Hal yang umum untuk penamaan file dan directory, misalnya mesin, nama path, sebagai contoh machine path atau machine path. Mounting file system secara remote ke dalam hierarchy local file, ataupun single namespace yang sama pada semua mesin. Ada bentuk dua level penamaan, ada nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Untuk kebutuhan file sistem terdistribusi sendiri, transparansi, artinya klien tidak menyadari adanya lingkungan terdistribusi. Jadi aksesnya transparan, lokasinya transparan, mobilitasnya transparan, performa, scaling, concurrent file update, replikasi file, heterogenitas, toleransi, konsisten, keamanan, dan juga efisiensi. Ini yang dibutuhkan oleh sebuah file sistem terdistribusi. Oke, ini penjelasannya bisa kalian baca. Oke. Dan opsi desain dalam file service bisa stateful dan bisa stateless. Nah, ini contohnya dari file service NFS yang tadi di awal disebutkan.
Ini NFS merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 84 dan NFS didefinisikan dalam RFC 1094, 18, 13 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file seperti mengaksesnya. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file sistem yang terdistribusi. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini yang menjadi servernya. Kemudian di sini yang kliennya akses semua data-data yang ada di sini. Baik. Demikian untuk materi kita kali ini tentang file service. Yang kita angkat adalah tentang DFS, dan tadi tolong kalian cari apa bedanya DFS dengan sharing folder. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Video kali ini kita akan bahas tentang praktek untuk sistem terdistribusi. Kalau video yang sebelumnya itu bicara tentang teorinya, teori file service. Sekarang kita akan bahas tentang praktek untuk Transmission Control Protocol atau TCP. Ini menyambung modul praktikum sebelum UTS, yaitu UDP. Kali ini kita akan bahas yang TCP-nya. Nah, sebelum masuk ke praktek, seperti biasa kita sedikit ada teorinya. Apa itu TCP? TCP atau Transmission Control Protocol adalah metode berbasis aliran atau stream pada komunikasi jaringan. Modul ini akan membahas TCP stream dan bagaimana implementasinya pada Java. Berbeda dengan UDP, TCP menjamin data terkirim dan berurutan, menyediakan aliran komunikasi byte antara klien dan server yang mendukung komunikasi dua arah. TCP ini menggunakan Internet Protocol IP untuk membuat koneksi antar mesin. Jadi perbedaan dasar antara TCP dan UDP sebetulnya, kalau TCP itu guaranteed, terjamin, sedangkan yang UDP itu tidak terjamin, seperti itu. Oke. Selanjutnya soket pada TCP. Soket pada TCP dapat melakukan beberapa operasi lebih dibandingkan dengan UDP. Pertama, kemampuan untuk membangun koneksi ke sebuah remote host, mengirim data ke remote host, menerima data dari remote host, dan menutup koneksi. Yang tidak dimiliki oleh UDP adalah untuk melakukan pembangunan serta penutup koneksi. Kenapa? Karena UDP itu kan secara broadcast langsung saja. Sementara kalau TCP itu ada proses timbal baliknya. Selain itu, terdapat pula tipe soket yang biasa digunakan sebagai server dengan kemampuan untuk mengikat atau bin nomor port tertentu. Nah, soket ini mampu melakukan operasi pertama, mengikat atau bin ke port lokal, menerima koneksi yang datang dari remote host, melepaskan atau unbind dari port lokal. Dua tipe soket ini masing-masing digunakan sebagai client atau sebagai server. Java mendukung implementasi dari TCP soket dengan adanya dua kelas soket tersebut, yaitu Java.NET Socket dan Java Server Socket. Kelas soket digunakan untuk membuat software klien yang berhubungan dengan layanan tertentu, sedangkan kelas server soket digunakan untuk membuat software server yang mengikat ke port lokal dan menyediakan layanan tertentu. Tentu saja. Maaf. Nah, soket ini berbeda dengan datagram soket yang bekerja pada UDP dengan adanya fungsi koneksi ke server dan fungsi menerima data dari klien. Oke, untuk kelas soket sendiri di sini merepresentasikan soket klien. Soket TCP tidak bisa berkomunikasi dengan lebih dari dua mesin. Jika dibutuhkan melakukan komunikasi dengan lebih dari dua mesin, maka sebuah aplikasi klien harus membangun sejumlah koneksi soket di mana masing-masing untuk tiap mesinnya. Terdapat beberapa konstruktor untuk kelas Java yang dapat digunakan dalam situasi yang berbeda, dan hampir semua konstruktor bersifat publik kecuali ya ada beberapa saja yang tidak bersifat publik. Konstruktor kelas soket ditunjukkan pada tabel 51. Silakan bisa dipelajari, dibaca. Ini adalah perintah-perintahnya, soket-soketnya, dan inilah deskripsi-deskripsinya.
Baik, setelah membuat soket dengan penulisan konstruktor kelas soket, maka programmer dapat menggunakan soket untuk beberapa tugas seperti membaca informasi, mengirim data, menutup koneksi, dan juga mengatur opsi soket. Tabel 52 ini memuat beberapa metode yang dapat digunakan pada kelas soket. Ini beberapa perintah-perintah yang bisa dimanfaatkan. Setelah soket dibuat dan terhubung, maka soket siap digunakan untuk membaca ataupun menulis dengan menggunakan input dan output stream soket. Stream ini tidak perlu dibuat karena sudah disediakan oleh soket dengan metode soket get input stream dan socket.getOutput stream. Potongan kode berikut menunjukkan TCP client sederhana yang menghubungkan buffer read untuk input stream soket dan print stream ke output stream soket. Ini kemarin kalau nggak salah kita sudah mempraktekannya pada saat aliran stream, bicara tentang input output stream. Oke, untuk kelas server soket digunakan untuk menyediakan layanan TCP. Soket pada klien hanya mampu mengikat satu port di mana klien terhubung dengannya, sedangkan server ini mampu memenuhi permintaan koneksi dari beberapa klien. Begitu server soket dibuat, maka soket mengikat port lokal dan siap menerima permintaan koneksi. Terdapat beberapa konstruktor yang dapat digunakan untuk membuat server soket, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 5.3. Oke. Dan metode pada kelas server soket tidak sebanyak metode pada kelas soket. Metode yang paling penting pada kelas ini adalah accept. Nah, untuk tabel 54 ini menunjukkan beberapa metode yang bisa digunakan pada kelas server soket. Baik, kita lanjut saja atau kita langsung ke prakteknya membuat TCP client server. Kita akan coba untuk membuat suatu aplikasi codingan tentang daytime client. Jadi daytime client ini waktu si server itu bisa diakses dan menunjukkan waktu di client. Oke, jadi terhubung dengan daytime server untuk membaca hari dan waktu saat itu yang di servernya gitu loh. Dan secara default layanan daytime ini berjalan pada port 13. Baik, kita mulai saja codingannya. Seperti biasa kita buka aplikasinya, terserah kalian bebas. Kalau saya pakainya Notepad. Oke, kita mulai. Baik, seperti biasa kita perlu melakukan import java.io. Sebetulnya kita cek buffer input output. Ini udah mulai codingan yang malas ini, copy dari yang ada. Buffer io accept input stream. Oke. Ini berarti ini yang dipakai. Please. Oops. Import java.net.socket public class daytime client. Kita buat aplikasi client dulu. Public static juga. Final integer port sama dengan 13. Lagi buat materi, Dek. Oke. Public static void main string argument
Let's try. What we'll try? String host name localhost. Biasa kita save dulu. Oke. Namanya adalah get a socket to daytime service. Socket daytime sama dengan new socket, namanya hostname service port, system dot output println connection establish. Set the socket option just in case server stall. Daytime dot set so time out, berapa waktunya? Time outnya 2000. Read from the server ini perintah buffer reader, dikasih nama reader sama dengan new buffer reader oke. Buffer readernya itu new input stream reader yang namanya daytime get input stream okay, done. System output out println result, yaitu daytime close.
catch IO exception IOE isinya system error, print ln nya ada yang error. Apa yang error? Yaitu IOE. Oke, baik, selesai untuk codingan yang pertama. Sekarang kita buat coding untuk yang kedua, yaitu untuk server. Item server save apa yang kita perlu tambahkan. Buffer reader nggak perlu. IO oke, inputnya kita ganti jadi output. Output stream oke, sini import java.io lagi print stream import java.net bin exception import java.net server socket java.net socket. Oke. Let's start ngoding lagi. Public static final integernya adalah service portnya sama, kita bermain di port 13. Public static void mainnya, jadi kita deklarasikan terlebih dahulu service portnya di 13, artinya semua codingan ini bermain di port 13. args oke. Let's try. What we'll try first is bin to the service port. Okay. To grant client access to the TCP. TCP daytime service. Server socket adalah server, kita beri nama server, new server socket, service port system.out.println
daytime service started, and then kita akan loop indefinitely accepting clients for infinity kan, nggak tahu jumlahnya soalnya, banyak-banyaknya aja lah. Get the next TCP client, karena server kan bisa banyak. Socket next client sama dengan server accept. Display, why must display? Siapa yang harus display? Oke. Display connection details. System.out.println retrieved request from next client dot get inet address tambah next client dot get port. Oops. Done. Just write the message. Output stream adalah output sama dengan next client dot get out stream. Print stream terus write the current date out to the user. Payout dot print new data date. Ini manggil fungsi si Java nya ini. Flash unsend byte 1 out dot flash close stream out close dan close connection. Next client close. Oke,
catch bind exception P system error println service already running on port service port dan catch again IO exception IOE isinya apa? System out println error IOE. Oke, dan selesai. Codingan sudah selesai. Jangan lupa kita save. Apa yang harus kita lakukan? Kita jalankan. Saya panggil command prompt. cd Ups, biasa. Java datetime client dulu. Oke, kita lihat. Tidak ada masalah. Java datetime server. Di 16. Oh. Ini bos, new. Maaf. Setelah beberapa kali error gara-gara typo selesai. Baik, sekarang kita akan jalankan dua, yang satu sebagai server, yang satu sebagai klien. cd semester Oke, kita jalankan yang satu sebagai server, yang satu sebagai klien. Pertama kita jalankan yang ini sebagai server. Java datetime server. Datetime started. Oke, sekarang yang ini kita jalankan juga Java datetime client. Oke, jadi server memberikan layanan datetime, oke, dan resultnya connection established sesuai dengan tadi mintanya, dan result Sunday April 19 15 31 5. Ini adalah waktu servernya. Oke, jadi selesai
codingan kita sudah terbuktikan bisa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian pekerjaan kalian. Pekerjaannya apa? Cukup sederhana. Ini bukan sebuah tugas, tetapi untuk menunjukkan bahwa kalian mempelajarinya selain hanya melihat, misalnya melihat dari video saya, tapi kalian juga mempraktekannya itu dari yang sudah ada. Kalau kalian ikutin, oke. Nah, buatlah seperti ini. Yang 3, oke. Jadi seperti aplikasi chatting, oke, antara server dan klien bisa saling berkomunikasi, itu harusnya bisa, oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi